Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyyan wa alhiqna bis sholihin. Bersyukur sudah sampai surat At-Tin. Kita terus selesaikan sampai surat An-Nas insyaallah. Baru setelah itu kita sepakati mau ke Al-Baqarah atau mau surat-surat tertentu sesuai dengan kesepakatan berikutnya. Surat At-Tin Makkiyah wa huwa samani ayat. Surat At-Tin diturunkan atau kategorinya surat-surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul Tin li'anna Allah Ta'ala aqsama fi matla'iha bitin wa zaitun. Dinamai surat At-Tin karena Allah Ta'ala bersumpah di awal surat ini dengan menyebut kata At-Tin dan zaitun. Kenapa itu? Lima fihima min khairat wa barakat. Karena pada keduanya, buah At-Tin dan buah zaitun memiliki faedah manfaat keberkahan. Iya. Pada buah tin dan zaitun. Pak Edi punya pohonnya? Dulu punya Pak Ustadz, dulu mati. Tetangga masih punya, tetangga. Iya. Oke. Dan yang menarik ini, yang bilang bahwa ini banyak keberkahan sehingga dijadikan sumpahnya menjadi bingung karena ketidaktahuan kita. Sementara yang menginformasikan adalah Allah. Gitu. Saking luar biasanya, maka dipakai dalam sumpahnya. Nah, insya Allah nanti kita dapat informasi apa dalam tafsir ini. Munasabatuha lima qablaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Zakarallahu ta'ala fi surah al-mutaqaddimah halah akmalin nas khalqan wa khuluqan. Pada surat sebelumnya atau yang lalu, Allah menyebut keadaan manusia paling sempurna, baik dari segi fisik, khalqan, maupun khuluqan, dari segi non-fisik. Akhlak, kata dasarnya sama dengan khalaqa. Khalaqa mencipta, yakhluqu sedang mencipta, khalqan itu ciptaan. Ketika ketemu kata khalqan artinya makhluk, ciptaan dari aspek fisik. Maka masdar berikutnya khuluqan, itu dari aspek non fisik. Tulisannya sama. Khuluq masdar dari khalaqa. Jamaknya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sasaran tembak dakwah dibangkitkannya Nabi yaitu khuluq, akhlak. Akhlak itu adanya di mana? Di kholq, fisik. Maka reformasi sasarannya yang Qur'ani adalah SDM, bukan sistem. Sistem diperbaiki, SDM enggak. Enggak ada bedanya, sama-sama korup. Bahkan bisa jadi lebih korup.
sasaran tembak dakwah Nabi SDM, maka di dalamnya ada khuluq di dalam SDM. Akhirnya bukan cuma mampu menanamkan akidah tauhid di bumi Arab yang sebelumnya penuh kemusyrikan, tetapi juga mampu membangun generasi yang dipuji oleh Al-Quran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Nah, ini kita ketemu tuh, tulisan sama, baca beda. Surat pertama atau sebelumnya Allah menyebut keadaan akmalin nas, orang paling mulia. Tak lain maksudnya adalah Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Bahkan sebelumnya wadduha. Mulia dari segi apa? Khalqan wa khuluqan. Iya. Wa annahu, hu-nya kembali ke annas atau insan. Afdolul alam. Alam dalam secara teologis masih wallah, yang selain Allah itu disebut alam. Kalau Allah itu qadim, maka alam ini bahru, bahasanya gitu, hadis. Dia itu afdolul alam. Manusia maksudnya. Manusia yang mana? Yang akmal, yaitu Nabi. Dia adalah ciptaan Allah paling mulia, afdol. Summa zakara fi hadhihi surah. Kemudian di surat ini Allah menyebut halah keadaan, nau'il insani, jenis manusia. Wa ma yantahi ilaihi amruhu, dan akhir kisahnya, akhir manusia. Pertama dia mulia, paling mulia. Tapi akhirnya bagaimana? Itu disebut dalam surat ini. Ya, capaian terakhir manusia yang awalnya afdolul alam, minat tadanni, berupa kerendahan, wadukhuli jahannam, dan akhirnya masuk ke jahannam. Manusia yang bagaimana itu? Yang begitu. In ada Rasulullah gitu kalau nggak salah ini terusan. Jika ada memusuhi, melawan berikutnya, oh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh masuk jahanam jika dia memusuhi Rasulullah. Memusuhi Rasulullah maksudnya memusuhi ajaran yang dibawanya. Tak lain adalah Islam. Atau bisa jadi akhir manusia itu, akhir sejarahnya dukhulul jannah, masuk ke surga, in amana bihi wa amila sholihan, jika beriman dan beramal soleh. Jadi posisi manusia sebagai hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat, emang cuma dua. Nggak abu-abu. Pertama baik buruk. Di akhirat nanti surga neraka. Mukmin kafir. Lah itu kata Al-Quran. Kata manusia luar biasa. Jangan nyebut kafir lagi. Gak bagus. Kita disuruh nyebut non muslim. Apa pertimbangannya? Maka mereka-mereka yang akan masuk surga dan masuk surga disebut as-su'ada, bahagia. Yang masuk neraka al-asqiya. Banyak sebutan, ashabul yamin, ashabus shimal. Nggak keluar itu, ibarat rel kereta itu dua.
kanan kiri. Nggak ada kiri bukan, kanan bukan, nggak ada. Dan itu hakikat moderat. Yang kanan ya kanan, yang kiri ya kiri, itu Islam moderat. Jangan dipahami, oh, ini ashabul yamin, ini ashabul shimal, terus yang moderat tengah-tengah. Lah kan jadi nggak jelas. Padahal al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Halal ya halal, nggak ada istilah setengah halal sama setengah haram. Nggak ada. Selesai. Mastamalat alaihi surah. Kandungan surat ini. Tadammanat hazihi surah al-makkiyah bayana. Tuh jadi maf'ul. Hazihinya fa'il. Surat makkiyah ini berisi bayana umurin salasah. Menjelaskan 3 perkara muta'alliqah berkaitan bil insan dengan manusia wa aqidatihi dan akidahnya. Pertama, takrimun nau'il insani. Takrim memberikan kemuliaan jenis makhluk namanya manusia. Paling mulia. Titik mulianya akal. Yang lain nggak punya akal. Dengan akal maka ada pilihan. Kalau binatang nggak punya pilihan, ya, karena nggak punya akal. Malaikat gimana, jin mana? Itu bukan objek pelajaran, itu mah objek iman. Jangan coba-coba akal. Jin juga punya akal, itu buktinya taklid. Ada taklid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah segitu informasi tentang jin. Yaitu dia juga ibadah. Dia ada yang beriman, ada yang tidak. Selesai. Jangan diteruskan punya akal, nanti jin punya pesawat loh. Bisa bikin bom. Bisa ini. Nah, itu salah. Kenapa? Bukan objek akal. Gaib tetap gaib. Tidak bisa dirasionalkan. Dijangkau oleh akal maksudnya itu. Oke, kita teruskan. Takrimun nau'il insani. Memuliakan. Takrim memuliakan. Karomah. Maka di ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Bani Adam ya sebutan manusia. Sebutan lain dari manusia. Ada bashar, ada insan, ada anas, ada abad, ada khalifah. Itu semuanya manusia. Khalifah siapa kalau bukan manusia? Sekarang lagi gandrung lagi udah muncul masalah khilafah. Kalau peserta LBIQ enak diceritain khilafah sama khalifah. Khalifah itu lekat pada dirinya khilafah. Itu dulu yang didudukkan gitu kurang lebih. Di mana ada manusia dia khalifah. Di mana ada khalifah di dalamnya ada khilafah. Iya. Haitsu khalaqallahu al-insan, di mana Allah menciptakan manusia fi ahsani surah, dalam bentuk paling baik. Syakal sama bentuk. Ya. Allah membentuk sejak kita janin. Kayak begitu sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Gak ada yang beda. Paling hebat, dahsyat, ya desainnya, fungsi-fungsi organ yang dia ciptakan itu luar biasa. Dibikin jantungnya. Sampai meninggal baru nggak bergerak tuh jantung. Oke, muntasibul qomah. Muntasib
dari kata nasab, dari kata nusbu. Nusbu itu artinya tugu. Maka di buku dasar itu ada nusbu monas, jadi tugu. Kebayang, nusbu artinya tegak, koma postur, koma tegak. Kalau ular merayap, juga buaya melata, kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain merangkak. Gitu. Nah, manusia paling hebat, ya, tegak. Sawiyal a'dha. Sawi dari kata sama. Sawaun alaihim. Maksudnya karena sama jadi seimbang. A'dha anggota. Tangan dua, kiri kanan, seimbang. Dan coba usul tambahin. Telinga, mata, kaki, bersama dengkulnya terus. Hasanat tarkib. Hasan baik. Tarkib susunan. Kita belajar nahu itu susunan kalimat. Tarkib. Apa maksudnya? Ya tangan di atas, kaki di bawah. Jangan coba dibalik. Itu susunannya. Mata di depan, kuping di samping. Dan coba mau dibalik. Mulut juga di depan. Usul mulut di belakang dong. Nah, susah. Mau makan jawabnya gimana? Itu lihat kekuasaan Allah. Nah, semua itu dikemukakan oleh Allah diawali dengan sumpah. Sumpah ma itu wattini wazaitun. Belum sepenuhnya kita bisa menangkap hubungan ciptaan yang disebut dalam sumpahnya dengan informasi bahwa manusia adalah makhluknya paling baik. Paling kita baru bisa menangkap sumpah secara fungsional untuk meyakinkan, namanya taukid. Ya, berikutnya. Dua, bayanu inhidar mustawal insan. Menjelaskan inhidar merosot. Merosot apa yang lebih dahsyat lagi? Merosotnya tingkat manusia yang tadinya paling mulia, wazajji nafsihi, sama, dan terlemparnya jiwanya, terlempar. Finironi jahannam, di api jahannam. Kok begitu? Kenapa? Bisa babi kufrihi billah. Dengan sebab kekufurannya kepada Allah Ta'ala wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inkarihi al-ba'sa. Ba'sa jadi maf'ul dari inkar. Inkar masdar. Dan keingkarannya terhadap kebangkitan. Wan nusyur. Dan sama kebangkitan. Coba hubungan ingkar kepada kebangkitan dan menyebabkan masuk neraka. Itu banyak hal di antara keduanya, kebangkitan dan neraka, yang perlu dipahami. Ingkar terhadap kebangkitan membentuk perilaku. Apapun dia, siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun berada, maka tingkah lakunya syarat tak mempercayai adanya balasan. Udah mati ya udah selesai.
Bukan cuma dulu sebagai objek dakwah Nabi, tetapi sekarang juga kayak begitu. Maka sering saya katakan, ini fungsi sentral dakwah Nabi, tema sentral dakwah Nabi adalah tentang kebangkitan. Kenapa? Perilaku. Perilaku ingkar kebangkitan adalah perilaku ingkar terhadap balasan. Maka seenaknya. Kalau diberi kekuasaan digunakan seenaknya. Diberi kekayaan digunakan seenaknya. Diberi kesehatan digunakan seenaknya. Dari semua seenaknya itu adalah diformulasikan dalam bentuk kata namanya kufur. Udah membuat manusia menjadi jahanam. Ada orang kurang ajar. Umpamanya, kita sering bilang jahanam. Jahanam. Birragmi min tawafuril adillah al-qati'ah. Mereka ingkar terhadap kebangkitan birragmi meskipun banyak bukti-bukti yang konkret ala qudratillahi azza wa jalla menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala bi khalqil insan fi ahsani taqwim, yaitu menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling baik. Jadi informasi Allah menciptakan manusia luar biasa sempurnanya itu menunjukkan pada saat yang sama Allah sanggup mengembalikan kepada bentuk yang paling rendah, yang paling hina. Itu ayatnya berbunyi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu. Sanggup Allah. Baru menunjukkan dia sanggup membangkitkan. Menghidupkan yang sudah mati. Asfala safilin, aspal bentuk paling rendah. Serendah-rendahnya. Udah jadi bahasa Indonesia. Itu aspal. Produk ya, produk minyak paling rendah gitu yaitu aspal gitu kurang. Ini Pak ini yang paling tahu. Udah kebayang itu aspal safilin. Diberi usia panjang. Usia panjang. Dia orang ingkar. Umpamanya. Tuh lihat. Dia nggak tahu itu kotorannya atau makanannya. Apa bayangin? Artinya Allah menunjukkan kuasa, kesanggupan tadi paling mulia, paling hebat, paling luar biasa jeniusnya menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus dia bisa mengembalikan menjadi orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana enak, mana nggak enak. Semuanya serba dibantu seperti halnya dulu ketika baru lahir. Apa itu? Kalau bukan menunjukkan kekuasaannya. Seolah kalau diteruskan kata-katanya, apa kalian masih mau ingkar terhadap kemampuanku menghidupkan yang sudah mati? Bukan cuma menghidupkan saja kalau iman kepada kebangkitan. Nanti aku akan memberikan balasan dalam rangka menunjukkan keadilan. Jadi Allah paling kesel, gregetan, pengen cepetan hari hisab. Karena selama hidup ini dia dituduh tak adil. Ya udah nanti aku buktikan. Buktikan keadilannya. Sehingga ketika divonis 4 tahun dia salamin semuanya sambil berkata, kita ketemu di pengadilan Allah. Itu perkara sebenarnya
penyidik dulu, terus penuntut ke hakim. Yang meninggal dibalik oleh Allah. Hakim dulu, terus penuntut. Ya, cuma sebulan jaraknya. Terus baru setahun jaraknya penyidik. Subhanallah. Pasti. Oke, kita teruskan ini ya. Gak enak ini dengarnya. Wastisna alladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu bunyi ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kenapa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini menarik nanti dalam tafsirnya. Ingkar kepada kebangkitan, beri umur panjang, itu luar biasa. Hina sehina-hinanya ditunjukkan oleh Allah. Kayak tadi, nggak tahu bedanya. Mana enak, mana nggak enak. Ya, itulah. Nggak enak disebut lagi. Tapi jangan dikira kayak begitu orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Semakin berzikir dia. Ya, tidak. Dan amalan-amalan yang dilakukan saat pada usia tua, yang di sini disebut asfala safilin, itu usia yang serendah-rendahnya dengan kondisi fisiknya itu tetap nanti akan kita dapat penjelasan, tetap apa? Mendapatkan pahala seperti saat dia melakukan pada masa muda. Ada kerja bakti, bangun masjid. Kalau yang bertenaga dia cangkul sana, cangkul sini, gotong sana, gotong sini, berat. Nah, mungkin lah kalau fisiknya udah tua. Tapi hadirnya itu sama. Itu namanya ghairu mamnun di antara maknanya. Ya, yang ketiga, i'lan mabda'il adlil mutlaq fi sawabil mu'minin. Allah memproklamirkan dasar keadilan mutlak. Dalam hal apa? Pahala orang beriman. Dan ta'zibil kafirin. Azab orang kafir. Itu keadilan Allah mutlak. Bukan dendam. Bukan. Keadilan Allah yang kayak begitu sudah diinformasikan. Mesti didustakan. Allah heran seheran-herannya. Maka ayatnya berbunyi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu mendustakan hari pembalasan itu? Din kan diantara maknanya balasan. Ada maknanya sultoh, ada maknanya ta'alim, ada maknanya minhaj, itu adil. Akhirnya Allah pertanyakan lagi, negasi pertanyaan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ini statement. Inilah yang dimaksud keadilan mutlak. Sebagai hakim. Tidak pandang bulu. Dia anak Nabi tapi ingkar ya dihajar. Kita kan enggak. Anak pejabat apalagi anak presiden. Ya susah nangkapnya. Nanti kita pada menyaksikan. Ya. Menyaksikan bukan kita nyumpahin. Tapi memang benar meyakini Allah adil, seadil-adilnya, diungkap oleh ayat alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, selesai. Sekarang fadluha, keutamaannya. Keutamaan surat At-Tin. Akhrajal jamaah fi kutubihim. Jamaah semua imam
meriwayatkan, menuturkan di dalam kitab mereka. Demikian juga Imam Malik fi Muwatta'ihi dalam kitabnya Al-Muwatta. Anil Barra, semuanya mengeluarkan dari seseorang bernama Al-Barra. Dia putra Azib. Azib nama orang. Apa kata Al-Barra? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi safarihi. Nabi kalau lagi safar, dia membaca fi ihdar rakaatain, salah satu 2 rakaat sholat yang dilakukan bitin wa zaitun. Dalam safar, apakah sholat fardu atau sholat sunnah? Tuh, nanti ketika kita safar terus qasar, rakaat pertama kita baca yang lain, rakaat kedua atin, atau sebaliknya, rakaat pertama atin, batin wa zaitun, rakaat kedua. Ini dia mengamalkan hadis ini. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Aku tak mendengar seseorang yang lebih bagus suaranya dan bacaannya. Ini memberi informasi sekaligus. Berarti itu yang cerita dengar suaranya keras. Suaranya keras berarti sholat-sholat jahar. Itu logika bahasanya. Maghrib atau isya lagi safar, sholatnya jahar, Nabi baca di antara rakaatnya yang ada dengan wattini wazzaitun. Bagus banget suaranya. Gitu. Selesai keutamaannya. Ini sebenarnya judul baru ini. Pak, ini boleh tuh diturunin halan nau al insani. Nah, iya situ. Nah, gitu. Ya. Oke, selesai tadi keutamaannya. Seperti ini zaitun, paham maknanya. Demi buah tin dan buah zaitun. Lagi sholat gitu. Waturi sinin, bukit Tursina. Oke. Ayat 1 sampai 8 seluruhnya ini. Karena memang 8 ayat. Diberi tema oleh mufasir halul nau'il insani khalqan wa amalan. Khalqannya yang tadi fi ahsani taqwim itu khalqan. Jadi kita nggak baca khuluqan walaupun tulisannya sama. Yaitu keadaan manusia, jenis manusia. Nau jenis. Artinya apa? Bukan jenis jin. Itu jenis namanya. Manusia. Semua manusia. Yang kemudian faktanya dia beriman atau tidak. Masuk manusia. Iya. Itu. Oleh karena itu ketika Allah berfirman wa'allama adamal asma'a. Atau izqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu siapa? Adam. Adam jangan dikira nama nabi. Adam itu jenis, yaitu manusia. Maka semua kita ini khalifah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Demi negeri yang aman ini Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad taukidnya 2. Mutakalimnya Allah. Kemudian mukhatabnya kita-kita. Kita-kita dianggap masuk orang yang ingkar terhadap bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik, bagus, indah. Summaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan
kepada bentuk semulanya yang paling rendah. Nggak tahu apa-apa waktu lahir, ya. Akan disuapin, dimandiin, dan seterusnya. Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dia nggak masuk asfala safilin. Namanya istisnanya ini munqati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dia akan terus mendapatkan pahala tak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terus apa yang membuat engkau Nabi Muhammad, betapapun disebutnya Nabi Muhammad, kita semua dan objek dakwah Nabi pada saat itu mendustakan hari balasan. Alaihissallahu yahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim paling adil? Maka lagi baca alaihissallahu yahkamil hakimin, kita disunatkan menjawab bala syahidna. Iya benar, engkau adalah hakim paling adil. Ya, al-i'rab. Ini saya mundurin, jadi enggak ini ya. Layarnya saya rendahkan supaya lebih jelas di layar saya. I'rab. Wa hadzal baladil amin. Al-amin imma min amni, minal amni. Ai amin. Isim fa'il. PL-nya amina. Amina ya'manu. Bukan amanah. Di dalam Al-Quran ada afa amina ahlul qura. 3 kali disebut amina. Nah, kita ngikuti itu sarafnya, jangan amanah. Apa itu aman? Maka dari kata amina, masdarnya amnan atau amnun. Al-amnu. Isim fa'ilnya amin. Kalau amina aman, amin yang memberikan rasa aman. Sighah mubalaghahnya amin. Negeri yang memberikan rasa aman. Ka'alim bimakna alim. Au bimakna al-mu'min. Mukmin yang memberikan rasa aman. Liqaulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya, ke balad Mekah, aminan. Ada muncul rasa aman. Kahakim bimakna muhkim. Hakim artinya muhkim. Orang yang memberikan rasa adil. Sami' bimakna musmi'. Sami' maha mendengar. Maka mengandung makna memberi pendengaran. Sudah kebayang? Pokoknya di antara nama Allah ada namanya Al-Hayyu. Jangan diartikan hidup. Tapi maha hidup. Di balik maha hidup memberikan informasi bahwa pertama, seluruh ciptaannya hidup. Nggak ada ciptaan Allah yang mati. Jangan dikira batu itu mati. Dia berubah. Ada batu akik, ada batu mulia. Asalnya sama. Karena durasi waktu dan posisi di permukaan bumi serta di kedalaman tanah yang satu berbeda dengan yang lain. Ada cuma jadi batu kali. Hidup. Apa indikator hidup? Bergerak. Bergerak berubah. Tuh. Ada yang jadi intan. Berlian. Bahkan luar biasa ditemukan. Tuh lumpur lapindo
Jadi rebutan adik kuasa. Semuanya pengen lebih mahal dari emas. Nah, itu dikandung oleh kata makna hayyu. Ini juga hakim, muhkam, sami', maha mendengar. Berarti musmi, dia mendengar. Kalau ciptaannya yang sementara kita kategorikan sebagai benda mati padahal hidup, maka tidak mungkin nggak mendengar. Itu subhanallah, pohon korma aja nangis. Ya, nah nangis. Ada batu mendengar Nabi membacakan ayat. Hah? Kita gimana itu? Malu. Fi ahsani takwim, ahsan sifat limahzuf. Ahsan itu kedudukannya sifat atau naat dari mausuf yang enggak disebut, dibuang. Ai fi takwimi takwimin ahsan. Artinya dalam bentuk yang paling baik. Fama yukadzibuka ba'du biddin, manya istifhamiyah. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Istifham fi maudhi'i raf'in mubtada, manya mubtada, yukadzibuka khobar. Jadi Allah nanya, padahal dia tahu. Apa istifhamnya kalau begitu? Istifhamnya itu ta'ajub. Ta'ajubnya bukan kagum, heran, seheran-herannya. Heran banget. Kok bisa-bisanya ya? Itu kurang lebih. Al-Balaghah. Wattini wa zaitun in urida maudhi'ahuma wa huma syam wa baitul maqdis fa huwa majaz mursal. Alaqatuhu al-haliyah. Biitlaqil hal wa iradatil mahal. Untung udah belajar majaz dulu. Majaznya mursal. Ayatnya berbunyi atin az-zaitun. Tempat yang pertama yaitu Syam. Yang kedua Baitul Maqdis. Jadi Syam ini atin. Zaitun tempatnya di Baitul Maqdis. Kalau yang dimaksud adalah tempatnya, di mana zaitun, tin dan zaitun itu tumbuh subur, maka dia berarti majaz mursal. Alaqohnya haliyah. Keadaan. Keadaan apa? Keadaan tanah. Tanah mana? Tanah Syam. Sama Baitul Maqdis, Syam, Syria. Di mana buah tin dan zaitun, pohon tin zaitun subur di sana. Hal seperti itu, analisis seperti itu sama dengan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik berada di dalam kenikmatan, maksudnya surga. Naim surga. Tapi yang disebut di sini hal, yaitu nikmat. Maka dulu pernah dibahas ini. Ini alumni LPIQ yang cerdas-cerdas. Ya, insya Allah masih ingat. Ingat apanya? Ingat bingungnya. Fan-na'im fan-na'im majaztu. Wa huwa syai'un ma'nawi, bersifat imaterial. Yang dulu saya bahasakannya non fisik. Yahulu fil jannah, ada di dalam surga. Wal jannah mahal, sementara jannah fisik tempat. Wa huwa hal fiha, sementara naim itu keadaan di dalam surga. Fa'utliqa ala sabilil majaz mursal. Kemudian itu disebutkan, diucapkan dalam bentuk majaz mursal alladzi alaqatuhul haliyah. Alaqahnya haliyah. Ahsan takwim asfala safilin bainahuma tibak.
lawan ya. Hasan asfal. Fama yukadzibuka iltifat minal ghaibah ilal khitab li ziyadati taubih wal itab. Oke. Ma istifham. Yukadzibuka, Allah lagi ngomong kepada engkau orang kedua. Padahal sebelumnya Allah bicaranya sama orang ketiga. Ketiga, pindah ke orang kedua. Itu namanya iltifat. Iltifat artinya belok. Saya beri contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Hayati. Siapa yang ngomong? Ngomongnya sama siapa? Allah yang ngomong. Ngomongnya sama orang ketiga. Segala puji bagi Allah. Tuh lihat. Mana ada ciptaanku yang nggak bisa dipuji. Tuh lihat. Aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang ketiga. Terus ayat berikutnya. Iyaka na'budu. Belok tuh. Wa iyaka. Ka. Orang kedua. Terusnya lagi. Ihdina. Ihdi. Ka. Itu namanya iltifat. Iltifat dari orang ketiga ke orang kedua. Bisa. Dari orang kedua menjadi orang ketiga. Bisa. Jadi kelompok kepada individu, dari individu kepada kelompok. Nah, itu bagian dari ulumul Quran. Nah, ini juga fama yukadzibuka iltifat minal ghaibah, dari gaib, orang ketiga maksudnya, ilal khitab, kepada orang kedua. Apa maksudnya? Aspek balaghah menjawab li ziyadatit taubih wal itab, untuk menambah, menjelekkan dan menghina. Dalam dunia politik kayak begini banyak. Kalau ada A dibully oleh si B, dia nggak langsung ngejawab bicara sama si B. Dijawab secara umum. Iya atau tidak? Itu balaghah itu. Agar dia tak terasa. Baru nanti pada titik tertentu dia langsung belok ke orang kedua langsung. Itu namanya li ziyadatit taubih. Iya. Pidatonya nggak mau punya mantu tukang bakso. Udah banyak netizen punya narasi. Ada yang langsung ke dia, itu namanya bukan iltifat. Tapi ada yang tidak langsung. Sampai enggak, yakin sampai. Sebab ada banyak postingan berikutnya, dia rame-rame itu makan bakso. Ya. Itu balaghah, makanya retorika. Oke, kita teruskan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, istifham takriri statement. Kalau diartikan bukankah Allah hakim paling adil, itu statement. Aku atau dia, Allah hakim paling adil. Maka sampai ketemu di pengadilan akhir. Bainahuma jinas. Ada jinas antara ahkam sama hakimin. Iya. Jinas apa namanya? Istiqaq. Istiqaq itu dari pasi. Sama atau dasarnya. Al-baladul amin asfala safilin bi ahkamil hakimin saja. Murosok. Indah. Min. Lin. Min. Itu. Iya, selesai. Mufrodat Pak Jamal. Mufrodat.
Mufradat kosakata. Watin wa zaitun huma syajaratan al-ma'rufatan. Sampai ke Indonesia. Terkenal. Awisyam wa baitul maqdis. Atau dimaksudkan Syam, Syria, dan Baitul Maqdis. Kalau dimaksudkan itu, maudhi'a inbati hataini syajaratain. Yaitu tempat tumbuhnya dua tanaman tadi. Dua pohon tadi. Disebutin sama zaitun, nggak ada di tempat lain, kecuali itu. Maka ketika dijumpai dalam surat At-Tin, oh ini berarti itu. Pohon ini berarti tempatnya yaitu sama Maqdis, Baitul Maqdis. Au jabalan bisyam, atau dua gunung di Syam. Yan butane al-ma'kulain, di mana dua gunung itu tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Qala Abu Hayyan wa zahir an-tin wa zaitun huma al-masyhuran bihadzal ism. Menurut Abu Hayyan yang jelas bahwa at-tin dan zaitun adalah ya buah yang terkenal, bukan tempat. Wa fil hadis madahatin, memuji tin. Wa annaha taqta'ul bawasir. Hadis menjelaskan manfaat, khasiat ya. Khasiat buah tin yaitu taqta'ul bawasir. Taqta'u memotong, memutus. Bawasir ya beser. Beser bahasa Arab. Namanya bawasir. Ya. Makan tuh buah tin. Buah zaitun. Watan apa ini? Watan fa'u minan nikris. Tanfa, berguna untuk mengobati encok. Nikris encok. Encok kayak apa Pak Edi encok? Pegel-pegel itu Ustaz. Oh, pegel gitu. Iya, pegel-pegel Kan itu namanya encok. Kalau kolesterol juga suka sakit-sakit itu. Itu kolesterol itu zatnya, tapi efeknya menjadi sakit pegel. juga, iya. Tapi encok itu biasanya linu-linu itu. Nah, itu Iya. kalau sudah umur 70 nanti bisa menghayati, kalau belum umur 70 belum bisa. Wah, kalau bisa saya Nyombong dikit lah. nyombong yang lain ya, jangan penyakit nyombong. Gitu ya. Ini buah tin nih, lagi cerita buah tin. Waqala al-Baydawi, Imam Baydawi berkata, khassahuma min baini thimar bil qasam. Allah mengkhususkan kedua buah tersebut dalam sebutan sumpahnya, li'anna tin fakihah thayyibah. Tin adalah buah yang thayyibah, baik. La fadla laha, dalam kurung bakoya. Nggak ada sisa bagi tanaman tin, pohon tin. Tuh bagi yang tahu, kita kan nggak tahu. Ya, kalau kita lagi pramuka, simbolnya tunas kelapa karena pohon kelapa, nggak ada bagian yang tak berguna. Ya, dari mulai akar kelapa itu kalau digoreng luar biasa enak. Tapi kalau udah umur 70 tahun gigi patah. Majas ya, Sat. Dulu masih kecil,
Masih kecil kue akar kelapa lah. Yang dilihat di kebun akar kelapa emang begitu bentuknya. Nggak taunya dari terigu. Itu nggak seberapa. Ya. Ada lagi biji salak. Kok bisa empuk itu direbus kalau bulan Ramadan aja. Bulan lain mah ngerebus biji salak nggak empuk-empuk. Oke, tuh. Apalagi wa ghiza latif, gizi bergizi, latif lembut, syari'ul hadmi mudah dicerna. Wadawa kasirun nafi, juga dia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Dulu waktu pergi haji benar-benar cari, udah dikalengin, ya, bawa pulang. Oke. Terus fa innahu yalinu tab'u. Dia karakteristiknya lembut. Tin. Wa yuhallil al-balgham. Apa nih balgham? Saya lupa lagi, udah nyari. Yuhallil, ya. Yuhallil artinya mengurai. Kalau dalam apa namanya akademik itu yuhalil menganalisis. Di sini mengurai, jadi mengurai pencernaan apa ini ya? Iya, mengurai. Pepaya membuat mudah BAB karena terurai. Wa yutahhirul kilyatain, membersihkan ginjal. Wa yuzilu ramlal masanah, masanah al-batten, perut. Yuzil menghilangkan. Ramla ya ampas-ampas dalam perut. Wa yaftahu saddatal kabid wattihal. Yaftahu membuka. Saddah sumbatan. Kalau dalam konteks lain bendungan. Ini sumbatan. Hati, kabid hati. Bukan kolom ya. Kolom jantung. Kabid hati. Wattihal. Tihal. Aduh, lupa ini tihal. Tihal. Sebentar ya. Saya coba lihat ini. Tihal. Oke. Oh, limpa. Limpa saya sendiri nggak tahu yang bahasa Indonesia. Limpa empedu ya, bukan ya? Pak Sukoco nih. Yang mantan dokter. Limpa itu untuk membuat darah merah, Ustaz. Pabriknya darah merah itu di limpa, katanya. Oh, iya. Kalau limpanya rusak, perutnya gembung. Limpa ya. Limpa, ginjal. Ginjal beda ya. Kalau ada itu yang potong kambing, terus ada yang pahit, itu dia limpa ya? Empedu itu, Ustaz, empedu. Oh, empedu. Pahit bagaikan empedu. Ya, itu obat kuat itu, Ustaz, kalau dimakan. Oh. Nah, kalau obat kuat, saya masih anutan saya sate. Saya... Minta aja sama tukang satenya, limpanya jangan dibuang, mau saya pakai obat kuat gitu boleh. Lah kan itu mah langsung ditelan mentah-mentah. Iya, sama kantongnya jangan sampai pecah. Kalau pecah pahitnya setengah modar. Katanya seminggu nggak hilang. Ya, itu bukan cuma di kambing, di itu juga ada. Di ayam, di ikan bandeng. Itu kecil sekali itu kambing yang biasa. Apalagi kambing domba dari Arab. Itu makanya orang Arab kuat-kuat.
Ah, iya, berarti udah nyoba orang Arab. Wazaitun fakihah. Sementara zaitun itu buah. Wa idam bisa jadi lauk. Wadawa bisa jadi obat. Nah, walahu duhnun latif. Dia punya unsur duhun itu lemak atau minyak yang lembut ya dari zaitun, buah zaitun. Kasirul manafi' banyak manfaatnya ma'annahu qad yanbutu dan dia tumbuh haitsula duhniya fihi kal jibal. Padahal dia tumbuh di daerah yang tidak memungkinkan dia punya kandungan minyak, yaitu di gunung-gunung. Itu. Zaitun kan dalam ayat lain ada itu yang menginformasikan lebih jelas. Dia kandungan minyaknya, terus unsur terangnya luar biasa. Pada surat apa itu ya? An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nurihi kamishkat fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Minyaknya terbuat dari pohon zaitun, buah zaitun yang tumbuh tidak di barat, tidak di timur. Dalam tafsir, kalau pegunungan itu tidak di sisi gunung tumbuhnya. Sebab kalau di sisi gunung, saat dia di sisi sebelah timur, hanya dapat sinar matahari dari timur saja. Kalau dari barat nggak dapat. Kalau dia ada di sisi barat, maka kena matahari dari barat saja. Itulah yang dimaksud la syarqiyah wala gharbiyah. Tetapi dia tumbuh di mana sinar matahari baik barat maupun timur, pagi maupun sore, dia kena. Itu yang membuat kandungan minyaknya luar biasa tinggi gitu kurang lebih. Itulah di zaman dulu sebelum ada minyak tanah itu dipakai untuk pelita itu untuk Oh iya. ya untuk penerangan kalau malam itu pakai minyak zaitun. Kalau di kampung Indonesia kan pakai minyak kelentik sebelum ada minyak tanah itu. Minyak lentik apa itu? Minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Dikasih sumbu itu dulu Iya, pakai iya. pelita. Iya. Itu padanannya yang di Timur Tengah sana yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ya. Ya, selain bisa diminum untuk kesehatan. Iya. Minyak zaitun buat kolesterol ya. Minum sehari sesendok. Oke, kita teruskan. Wa turi sinin al jabal alladzi kallama Allah ta'ala Musa indah. Ya. Turi sinin itu sekarang Tursina, bukit. Bukit juga disebut bahasa Arabnya jabal, gunung. Di mana Allah ngajak bicara kepada Musa indahu. Jadi bukit Tursina, terus di sebelahnya itu lembah. Itu di situ Nabi Musa dipanggil. Yang namanya lembah itu lembah tua. Idnada rabbahu bil wadil muqaddasi tua. Tuh dipanggil. Iya. Iya, muqaddas, mbah suci. Wa naja alaihi Musa rabbah. Disitulah Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Wasinin asalnya atau sama dengan Sina. Lalu bahasa barat kita Sinai. Sinai. Isman lil maudhi alladhi fihi. Sinin itu adalah Tur sama Sina itu dua nama tempat di sana ya, yaitu di Bukit Tursina tadi. Wa makna sinin secara harfiah, sinin artinya al-mubarak, penuh keberkahan.
awil hasan atau indah bil asjar al musmirah dengan buah-buahan, pohon yang berbuah. Jadi wilayah subur, ya. Boleh jadi itu Israel mau merebut, bukan cuma yang kelihatan saja, tapi yang ada di dalamnya. Al-baladul amin, Makkah al-mukarramah allati karramallahu bil Ka'bah. Negeri yang aman tak lain adalah Mekah yang mulia karena di sana ada Ka'bah. Wal amin imma amin awil ma'mun fihi. Ya, tadi ini sudah dibahas. Ya'manu fihi man dakhalahu. Akan merasa aman orang yang masuk ke dalamnya. Ke dalam Mekah, ya. Balad Mekah. Al-insan arada bihil jins. Itu ada kata insan di ayat, maksudnya adalah jenis manusia, ya. Laqad khalaqnal insan. Berikutnya Pak Jamal, fi ahsani takwim kali ini. Fi ahsani takwim, takwim artinya ta'dil. Ta'dil apa artinya adil? Adil itu seimbang, adil seimbang. Li suratihi wa syaklihi, karena bentuknya dan bentuknya, ya. Bi an khassahu bintisabil qaumah, Allah khususkan penciptaan manusia yang menjadi bagus baik itu karena tegak. Bintisabil qaumah. Wa husni surah, bentuknya rupanya. Wastijma'i khawasil kainat, dan terhimpunnya dalam tubuh manusia seluruh keindahan alam. Maka alam yang indah disebut makro, kosmos. Makro besar, kosmos dari kosmetik, keindahan. Keindahan Allah dalam bentuk besar, alam semesta. Lalu diminiaturkan semua keindahan itu ada pada manusia. Maka manusia disebut mikrokosmos. Jalan-jalan lihat gunung, lihat laut, lihat awan. Indah semuanya. Semua keindahan itu terhimpun pada manusia. Iya, gitu kurang lebih. Yuqalu qawwama syai'a takwiman. Dalam kalimat yang bisa kita buat qawwama syai'a takwiman, ja'alahu ala a'dali wajhin. Meluruskan sesuatu dengan selurus-lurusnya, artinya menjadikan sesuatu itu dalam bentuk yang paling lurus. Wa akmala surah, paling sempurna. Wa takwim aidan ma'rifatu qadri syai' wa qimatihi, ya. Iya, wa qimatihi. Takwim juga mengandung arti mengetahui ukuran sesuatu dan nilainya. Tuh. Kuping 2, udah diukur. Mata 2. Udah diukur sehingga indah. Di atas mata ada alis. Terus sampai ke ujung kuku. Itu udah diukur oleh Allah. Itulah kandungan makna yang ada pada takwim. Summa radadnahu. Radadna ba'du afrodihi. Kemudian kami kembalikan manusia. Maksudnya sebagian manusia. Bukan semuanya. Wahua, siapa itu yang dikembalikan asfala safilin? Wal kafir, orang kafir. Wa ba'dun nas, ya, ini dia kan sebagian manusia itu. Asfala safilin ay ja'alnahu min ahlin nar. Kami jadikan dia menjadi penduduk neraka. Alladzina hum asfal min kulli safil, di mana neraka adalah tempat paling rendah dari sekian yang rendah. Ada orang di penjara, itu simbol kerendahan sosial di tengah masyarakat yang dianut. Udah di penjara,
penjaranya di bawah tanah. Kan luar biasa. Udah di bawah tanah, tangan diborgol, kaki diikat, digandulin batu besar supaya nggak bisa lari. Itu namanya asfala safilin. Itu kondisi bangsa negara yang baik di penjara, sementara yang jahat berkeliaran. Nanti di sana dibuktikan mana yang seharusnya. Mana Pak? Wakilah huwa kinayah anil haram untuk asfala safilin, ada juga yang mengatakan itu kinayah. Maksudnya apa? Haram. Haram itu usia tua, wadha'af dan lemah. Wa arzalil umur, dan umur kondisi yang paling arzal itu paling rendah. Rendah fisiknya, rendah psikologisnya, gitu. Ya, persis kembali seperti masa kanak-kanak. Wa yakunu fayakunu, maka yang seperti itu illal ladzina, ayatnya illal ladzina amanu wa amilus solihati, ya falahum ajun, istisna munqati. Istisna terputus. Datang murid-murid illal khadim, kecuali khadim, pembantu. Itu pembantu bukan bagian dari murid, maka namanya istisna munqati. Ja'atulab illa zaid, itu namanya muttasil. Demikian juga begini, asfala safilin, semuanya nanti manusia itu akan kembali kepada ke neraka, illa, kecuali. Nah, dia mah nggak termasuk itu. Itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu namanya munqati. Bimakna lakin, istidrak. Ghairu mamnun, ghairu maqtu, tidak terputus. Ja'a fil hadis alladzi akhrajahu Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ada hadis dari Ibnu Abbas, idza kabural abdu, apabila seorang hamba tua, menua, wa dha'ufa 'anil amal, lemah bekerja, kutiba lahu ajru makana ya'malu fi syabibatihi, maka diberi pahala seperti dia pada saat muda. Fama yukadzibuka ayyuhal kafir, apa yang menyebabkanmu berdusta atau mendustakan hari pembalasan wahai orang kafir? Ba'dama zukira min khalqil insan fi ahsani surah. Setelah aku sudah sebutkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk paling baik. Summa raddahu ila arzalil umur, kemudian dikembalikan kepada umur usia yang paling rendah. Maksudnya kekuatannya fisiknya, yaitu tua. Adalah alal qudrah al ilahiyah, yang menunjukkan kedikdayaan Tuhan alal ba'si, untuk kebangkitan, membangkitkan, biddin al jaza. Kok bisa-bisanya engkau tidak percaya, mendustakan balasan setelah kebangkitan dan hisab? Ai ma yaj'aluka mukadziban bil ba'si, apa yang membuatmu mendustakan kebangkitan, tidak percaya? Wala ja'il, padahal bukan engkau yang bikin. Wala mujib li hadzat takzib, dan tidak ada satupun yang membuat engkau wajib atau harus mendustakan. Itu yang dikandung oleh fama yukadzibuka ba'du biddin. Selesai. Ini udah ada isyarat selesai. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan, kita tunggu sekitar 2 menit. Kapan Ustaz? Oh, silakan. Ya. Asfala safilin illal ladzina amanu, katanya kan munqati Ustaz ya? Iya. Munqati maksudnya manusia. Ini kan manusia, ini manusia juga gitu maksudnya. Munqatinya di mana Ustaz? Iya. Kalau yang asfala safilin manusia secara keseluruhan pada waktu itu. Pada waktu ayat tadi.
Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan tuh semuanya fi ahsani taqwim. Terus rodadnahu, manusia itu dikembalikan kepada asfala safilin. Baru illa. Maka orang beriman mah nggak termasuk manusia yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Itu namanya letak munqotinya. Iya. 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 Tapi Karena- sama-sama manusia, Ustaz ya. Oh Maksudnya iya, kan sama-sama manusia. betul. Sama-sama makhluk. Kalau seperti yang Hah? ini, kalau yang misalnya fasajadu illa iblis itu kan munqati. Munqati Ustaz ya. Iya benar itu. Itu juga. Fasajadu, wawunya tuh malaikat. Kecuali iblis. Karena ada kecuali itu namanya istisna. Muncul pertanyaan. Oh, iblis kalau gitu bagian dari malaikat. Ini dijawab menahu, enggak. Kan ayat lain menjelaskan kana minal jinni. Bukan malaikat, dia jin. Jin dibikin dari api. Malaikat mah dari cahaya. Itu luar biasa. Apinya api jin marij samum. Itu kalau ada api bergejolak menjilat tuh ujungnya tuh. Ujung itu bukan. Itu yang lahab. Iya. Nanti kita sama-sama ke pabriknya insya Allah. Pabrik jin. Nah itu di Bandung banyak banget jin. Cihampelas. Ya, Udah, Ustaz. Bu, Terima kalau kasih, Ustaz. ngomong sama saya sekalian aja. Ya, makasih, Ya, Ustaz. bagus, terima kasih. Ustaz, Ada lagi? di luar kepala nih, munqati itu apa? Oh ya, putus, nggak ada hubungannya. Kalau mutasil itu ada hubungannya. Maksudnya ada hubungannya bahwa mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Ja'at tullab illa Zaidan. Maka Zaid itu disebut mustasna. Dia bagian dari mustasna minhu, yaitu tullab. Itu namanya mutasil. Tapi kalau ada mustasna, bukan bagian dari mustasna minhu, itu namanya munqati. Putus. Inqata'a. Iya. Ja'at tullab illa khadiman. Kecuali pembantu. Nah, pembantu bukan bagian dari tullab. Pembantu sekolah gitu. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Ustaz mau nanya, Boleh. Baladil Amin itu maksudnya kan kota Mekah ya gitu Ustaz ya. Iya. Ini luasnya kota Mekah yang sekarang ini sama dengan luasnya kota Mekah zaman Rasulullah atau bagaimana gitu Ustaz? Sama. Sama ya. Apalagi betul. Apalagi Mekah dimaksud lebih spesifik tanah haram. Tanah haram batasnya sejak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang udah dibikin tugu, kalau dulu mau patok. Dan itu atas petunjuk malaikat. Iya. Saya Arafah enggak termasuk ya Ustaz ya? Arafah enggak masuk. Itu bukan tanah haram, itu tanah halal. Kalau Tanah Abang, Ustaz? Tanah Abang itu banyak. Orang dibikin dari tanah, tergantung tanahnya. Kalau tanah tinggi, itu orangnya sombong. Tamsit itu, Ustaz. Ada lagi itu yang orang kotor ngomongnya itu dari tanah comberan. Kan manusia dibikin dari tanah. Ada bawaannya mau pergi menurut orang itu dari tanah gusuran. Ya, jadi demikian Bu. Mekah secara keseluruhan. Terus kalau secara spesifik Mekah tanah haram. Itu. Yang Madinah amin. juga tanah haram ya? Madinah juga Ustaz.
Atau Hah? Madinah belakangan? Madinah. Kalau Madinah statusnya begitu. Haramnya beda dengan Oh, haram gitu. Mekah. Haramain dihormati. Coba kalau Mekah mah nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai ihram. Lalu ke Mekah masuk pakai ihram. Nah itu namanya ihram, haram sama, harus dihormati. Itu bagian dari ketentuan Allah. Yang menarik kalau mau diterusin terkait ihram, hubungannya haji sama umroh nih, lihat. Kalau haji pakai pakaian ihram justru dari Mekah. Tempat kita di hotel pakai ihram udah. Itu udah mulai. Ya, nawaitul hajja billah wa ahramtu bihi. Kalau ifrad. Tapi kalau posisi kita lagi di Mekah, terus mau umroh, itu harus keluar dulu ke tanah halal, ada ke Tanim, ada ke Yalam, bukan Yalam lah, ada kemana lagi Jirona, Jirona. itu tanah halal, paham itu? Tuh, gitu. Apa itu kata fikih? Haji dan umroh itu menggabung dua tanah. Udah kebayang? Menggabung dua tanah. Kita membawa nama itu. Nama tanah halal sama nama tanah haram. Lalu kembali lagi tawaf. Sa'i. Iya, wallah alam bisawab. Al-hajju huwal jam'u bainal ardain. Menggabung dua tanah. Iya. Coba tanya kalau lagi manasik gitu. Kalau dia baca Fikul Islam wa adillatuhu Qardawi, dia tahu jawaban. Kapan Ustaz? Iya. Ada nggak Ustaz orang masuk Mekah tanpa umroh Ustaz? Ada nggak? Ada. Emang dia bisnisnya di situ. Maka masuk Mekah tujuannya bisnis. Itu debatable. Betapapun bisnis, pokoknya kalau yang fikihnya ketat, dia masuk tanah haram. Maka harus ihram. Gitu. Ya. Dan terlalu kalau udah masuk tanah Allah, di situ ada rumah Allah, kagak mampir, gitu kurang lebih. Nah, mampirnya harus pakai ihram. Terlalu. Ya. Ada yang begitu. Kalau begitu juga dia paksakan, apalagi mau bisnis, ketemu keluarga raja, masa mau pakai ihram? Dia bayar dam. Dia pilih bayar dam. Saya mau bayar dam aja. Oh, iya. Gitu. Itu damnya bukan kambing, itu damprat kali. Karena damprat itu nanti. Dam truk. Iya, jadi memang masuk kategori bahasan haji, bahasan ihram, masuk kota haram. Iya, memang kerjaan mundar mandir. Padahal seharusnya tambah banyak umroh, tambah bersyukur. Ini pada malas. Iya, Allah besar. Ayo, kita umroh ajak Pak Jamal. Iya, sama-sama. Ayo, bareng-bareng yuk. Bareng-bareng Ustaz. Ya, saya tergantung Pak Jamal. Siap. Ya, silakan yang lain. Ya Pak Ustadz. Ya. Ini saya baru ngeh ini, rupanya perilaku orang tua itu sudah disetting Allah di surat At-Tin ini. Jadi kalau dikembalikan ke anak-anak dulu kan suka ngompol, dikasih popok. Nah, pernah dengar nggak orang-orang tua ada yang pakai popok? Popok zaman sekarang itu kan pampers itu ya. Pampers ya. Iya, ya rupanya baru nggak saya sekarang rupanya. Iya. Ini apanya settingan untuk orang tua itu. Nah, pertanyaannya itu ilaladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun khairun mamnun, itu kalau orang beriman dan beramal soleh itu insya Allah nggak akan ini ya, tua-tua nggak ngompolan gitu ya kira-kira.
Iya, iya. Bagaimana Ustaz? Setuju nggak Ustaz? Setuju. Setuju. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang masih muda ini harus amilus solihah supaya nanti kan ngompolan kayak nenek-nenek kita. Iya. Gitu. Ya Allah. Bahkan ketika ada fenomena nggak mau ngurus orang tua, diserahkan ke rumah jompo, itu indikator. Indikator yang membedakan antara amanu amilus solihat dengan tidak, baik yang bersangkutannya maupun keluarga sekitar. Paham maksudnya? Sejatinya punya orang tua kayak apapun kondisinya itu menggembirakan. Karena dia masih bisa punya kesempatan berbakti. Lalu diparadoksalkan dengan fenomena ada rumah jompo. Sono biar dia yang ngurusin, saya yang bayar. Hilang kesempatan bakti. Beda dengan bayar, apalagi niatnya nggak mau repot. Ya betul tidak? Maka masuk dalamnya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Oleh karena itu jangan bercita-cita meninggalnya udah tua. Kalau bisa ya masih seusia Pak Jamal gitulah. Cita-cita Jamal nggak enak nih. Adapun Pak Sukoco, Pak Edi udah terlanjur nggak apa-apa. Iya, udah terlanjur. Pak Jamal yang belum terlanjur. Aduh, nggak enak nih. Iya, iya. Baik, Terima kasih. Iya, sama-sama. baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita dan tentunya diiringi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ya, Jamal. semua